selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Sudah hampir 2 minggu ya, saya tidak membuat konten dan ini membuat saya tergerak ya. Kenapa begitu ya? Karena saya lihat ada diskon begitu. Jadi saya mau sedikit berbagi informasi ya. Apakah ini diskonnya akan berlanjut atau ini diskonnya sudah mentok atau bagaimana ya? Nah, kalau kita lihat dulu ya bagaimana informasi yang kita ketahui. Sebelumnya kita lihat dulu beberapa ada informasi ya, seperti Nayib Bukele ya, dan dia mengatakan it's appear the discount is ending. Tampaknya diskon akan berakhir. Terima kasih untuk Deep IMF News. Kami menghemat 1 juta dalam kertas cetak katanya tuh. Nah, jadi bayangin, jadi mereka tidak perlu mencetak uang begitu kali ya maksudnya. Dan mereka sudah memiliki 550 keping Bitcoin untuk negara El Salvador begitu. Jadi si pemerintahnya memiliki sebanyak 550 koin ya. Dan yang seperti kita ketahui juga ya bahwa dia akan membagikan kepada seluruh masyarakatnya khususnya yang dewasa, dan itu sebesar $30 per orang begitu ya, dan mungkin itu dengan umur di atas 17 tahun kali ya katanya dewasa begitu. Dan ini juga mempengaruhi sebenarnya Bitcoin itu menjadi berita yang menarik begitu. Tapi ternyata begitu ya, Bitcoin ini sekarang ini anjlok dan terjadi dump yang sangat lumayan besar ya, sampai hampir 15% begitu. Padahal ini sebenarnya berita adalah berita positif begitu ya, bahwa Nayib Bukele ini sudah sah benar-benar menggunakan Bitcoin sebagai transaksi tendernya di negaranya begitu, sehingga ini membuat sebuah berita positif. Tapi nyatanya Bitcoin terjadi anjlok begitu. Nah, kalau menurut saya ini semua sudah permainan para bankir ataupun big boy ya, para cukong lah saya bilang ya. Karena pada saat berita-berita seperti ini akan mengancam dolar sebenarnya, atau uang fiat ya, uang yang umumnya kita gunakan begitu. Sehingga ini hanyalah untuk menggertak para kripto atau para investor ataupun trader juga. Jadi tidak perlu khawatir untuk kondisi seperti ini gitu. Dan kita lihat kalau dari grafik ya, seperti yang saya bilang kemarin ya, kalau si Bitcoin ini dia sudah melewati area golden buy dan dia berada di support terkuatnya adalah 630 juta. Itu video kemarin juga saya sudah bilang. Jadi kalau seandainya Bitcoin itu terus turun, paling mentok itu jatuh di 630 juta. Nah, itu menurut analisa saya ya. Jadi Anda bisa percaya atau tidak, tapi menurut analisa saya seperti itu begitu. Dan kemarin ya, mulai kemarin sebenarnya ini anjlok. Di sini dia tidak mampu menembus resisten 752 juta. Jadi ya tentu saja itu sebuah manfaat ya bagi para big boy begitu untuk mengambil kesempatan begitu, dengan memunculkan berita-berita yang buruk ya, seperti tapering, suku bunga dikait-kaitan ke technical analysis ini begitu. Yang saya tahu juga selama ini sebenarnya beberapa technical analysis juga selalu dimanfaatkan oleh news ya dan media-media untuk membuat sebuah berita-berita buruk untuk ngefat ya pastinya. Dan itu selalu dikendarain oleh big boy di belakangnya begitu. Ini menurut analisa saya, yang selama ini saya juga main forex dari dulu ya. Itulah pengalaman yang saya tahu ya, cara kerja para big boy ini menggerakkan sebuah pasar begitu. Bagaimana ngefat, ngefomo, dan di situ mereka akan mengambil pump ataupun dump untuk mengambil keuntungan mereka. Nah, kondisi seperti ini begitu ya, dan saya tadi coba lingkarin ya. Ini kan sekarang September ya. September ini adalah kuartal akhir ketiga begitu. Nah, kalau Anda perhatikan ya dari grafik-grafik sebelumnya, kalau setiap kuartal akhir ya, ini seperti ini kuartal kedua akhir itu berada di Juni ya, dan Juni itu terjadi anjlok juga. Begitu juga di kuartal pertama begitu, yang mulai dari Januari sampai Maret ya. Dan itu juga terjadi anjlok juga begitu. Tapi kemudian dibarengi kenaikan begitu. Seperti ini ya, Maret anjlok, kemudian terjadi kenaikan perlahan, kemudian anjlok lagi begitu. Jadi ya memang beginilah alurnya ya. Karena kenapa ya akhir kuartal itu selalu terjadi gonjang-ganjing gitu yang membuat kita panik begitu. Ya memang pada intinya sebuah corporate itu mengambil untung begitu aja prinsipnya. Ini secara keseluruhan ya. Ini secara keseluruhan mereka selalu mengambil keuntungan di kuartal akhir gitu. Intinya tutup buku. Jadi si perusahaan itu tutup buku. Jadi bagaimana supaya mereka terlihat untung begitu. Itulah prinsip dari kuartal sebuah perusahaan ataupun para big boy. Ya kita tahu big boy itu pasti memiliki sebuah perusahaan. Itu sudah pasti, bukan seperti kita ini. Kita ini bukan big boy begitu. Kalau kita ini ya mungkin investor gitu ya, namanya investor, tapi sebenarnya kita hanya menabung saja sih. Dan trader begitu ya, bisa dibilang future ataupun
ataupun leverage gitu ya. Dan kalau kita berbicara big boy, ya mereka akan bermain di area kuartal begitu. Nah, jadi di sini perlu kita khawatirkan juga sebenarnya, karena September ini kan kuartal akhir ketiga, jadi kemungkinan akan terjadi penurunan juga ya. Tapi penurunan itu menurut saya sampai di 630 juta begitu. Nah, sampai mana nanti pergerakannya, penurunannya sampai kapan nih? Dia ada di 600-an 30 atau sampai 670 begitu. Itu akan terjadi sideways dulu gitu, sampai terjadi keuntungan yang maksimal yang menurut mereka ya, menurut mereka maksud saya big boy, mungkin berada di awal Oktober, nanti akan terjadi kenaikan lagi begitu. Nah, Oktober itu berada di sini nih. Nah, mungkin nanti di Oktober akan terjadi kenaikan lagi, akan menembus area golden buy ini lagi begitu. Kemudian ya akan terjadi lagi cobaan lagi di sini ya, ataupun di sini mungkin akan terjadi kenaikan lagi sampai di sini ya untuk Oktober ya di harga 830 juta. Nah, di situ akan terjadi lagi dump nantinya begitu. Itu untuk mengambil keuntungan lagi bagi mereka. Jadi prinsip-prinsipnya seperti itu aja. Jadi nggak perlu terlalu takut ya. Memang kita harus belajar teknikal juga ya, karena kita tahu media juga ya. Mereka juga membaca berita dari grafik juga sih kalau saya lihat ya, saya perhatikan juga dia melakukan analisa teknikal juga begitu, di mana area-area rawan begitu ya, di garis-garis ini support, resisten 2, resisten 3, support S1, S2, S3 begitulah. Mereka selalu membuat sebuah berita yang dahsyat itu di situ begitu. Kenapa? Karena pada saat intinya begini loh, kita ini kan semua pasti melihat grafik ya. Jadi pada saat kita melihat di garis area R1, S1 begitu ya, kita akan mencari sebuah berita begitu. Ada apa nih? Bagaimana nih? Apa selanjutnya begitu? Ternyata ada sebuah berita dibuat-buat begitu loh kira-kira. Dan kemudian ya itu akan mempengaruhi psikologi kita untuk menjual ataupun membeli begitu. Umpamanya seperti ini nih. Sekarang kan dia kemarin kan dia mantul ya di harga 740 juta ya. Sekitar 750 juta ya. Nah, dia kan terjadi masuk ke area resisten di situ ya. Kemudian berita dimunculkan begitu. Kemudian terjadi dump sedikit, mereka menjual sedikit begitu. Nah, yang lain itu ikutin. Nah, itu masalahnya. Yang lain itu ngikutin. Nah, kenapa beberapa koin yang 10 besar ya, top 10 ya, big 10 ya, agak sulit untuk didump separah mungkin begitu ya. Karena ya mereka memiliki holder yang sangat banyak sekali, memiliki investor yang sangat banyak sekali, jadi tidak bisa anjlok sekali begitu, tidak cukup gertakannya itu begitu, tidak cukup fatnya itu untuk menghancurkan harga lagi gitu. Jadi makanya saya bilang tadi, kenapa area support terkuatnya nanti berada di 630 juta. Seperti saya kemarin bilang juga berada di area support 450 juta, dan itu benar-benar terjadi untuk Bitcoin. Dan tidak mampu ditembus begitu. Kenapa tidak mampu ditembus? Karena begitu banyaknya holder. Yang paling bahaya, holder ini tidak percaya lagi sama kripto. Itu yang paling bahaya. Mungkin Bitcoin bisa jadi nol kalau holder tidak ada. Tapi kalau satu orang aja holder naruh uang 100 ribu, ya Bitcoin paling harganya akan menjadi, ya setidaknya kalau secara leverage, ya mungkin 1.000 rupiah begitu. Jadi tidak perlu khawatir juga sih. Saya yakin para holder juga tidak mungkin ya ngebuang dananya begitu saja begitu. Apalagi para mental holder itu tidak akan mungkin cut loss. Itu sangat saya pahami begitu. Berbeda dengan orang future atau trader leverage ya. Jadi kalau mereka memang wajib cut loss, jadi jangan juga kita menghina orang ngapain cut loss. Ya mereka trader. Kalau trader ya memang harus cut loss kalau terjadi seperti ini. Kalau Anda ya mungkin beberapa penonton di sini yang pemain trader future di Binance ya. Mungkin kalau Anda tidak pakai cut loss itu sangat kesalahan besar begitu. Anda sama saja dengan terjun payung tanpa parasut, ya otomatis itu bunuh diri. Jadi kalau Anda menggunakan stop loss tadi di Binance, ya Anda akan selamat seperti ini gitu. Jadi Anda tidak merasakan penurunan yang sangat besar sekali. Jadi ya mungkin saat ini Anda rugi ya, ini untuk trader leverage atau future ya. Anda akan selamat begitu. Anda kerugian tidak sampai harus liquid atau margin call gitu. Jadi Anda selamat begitu. Jadi Anda bisa manfaatkan juga untuk beli sekarang juga ataupun tunggu di harga sekitar 630 atau di 640 juta. Nah, di situ mungkin Anda bisa masuk entry lagi begitu. Ini khusus untuk trader ya, baik itu future ataupun spot, trader spot. Nah, seperti itulah pertimbangannya. Jadi pola pikir investor dan trader itu tidak bisa disamakan dan tidak bisa juga saling menghina begitu. Lo ngapain holder? Untungnya kecil lo.
cuman 10%, 20%, paling gede juga 1000% katanya. Nah, itu pandangan dari trader begitu ya. Tapi trader juga diejek sama para investor, ngapain kerjaan kayak gitu, kayak judi katanya. Jadi ini sebenarnya sebuah investor dan mentalnya trader memang tidak bisa disatukan begitu. Tapi sebenarnya ini bisa disatukan dengan catatan ya, di otak kita itu adalah tujuannya cuan, itu aja. Jadi tidak perlu kita mengecilkan para investor atau holder gitu ya, dan tidak perlu juga kita mengecilkan hati para trader begitu. Jadi santai aja begitu. Nah, bagi Anda yang di sini ya penonton trader juga yang belum memiliki Binance, ya saran saya sih sebenarnya di Binance ya ada trader paling bagus ya, trading paling bagus untuk future ataupun spot begitu. Karena koinnya banyak dan kita tahu juga Binance adalah salah satu exchange yang terbesar di dunia ya, dan bisa dibilang nomor 1 gitu. Dan bisa kita lihat di sini juga dia adalah volume terbesar, dengan kedua adalah UB Global dan ketiga adalah Coinbase Exchange. Jadi saya sarankan Anda bisa daftar Binance ya, dan ada link pendaftaran di bawah video ini ya. Dan jika Anda masuk melalui link itu, Anda bisa mempunyai kesempatan ya untuk mendapatkan tingkat pengembalian komisi 20% nih. Jadi setiap Anda transaksi ataupun beli ataupun jual begitu, Anda akan diskon 20% untuk fee-nya. Jadi cukup hemat sebenarnya ya. Jadi ini mungkin juga kesempatan bagi Anda para trader, juga tidak menutup kemungkinan untuk para investor gitu. Mungkin investor kan sukanya kan suka averaging down ya, untuk beli lagi gitu ya. Kalau terjadi penurunan sekarang seperti ini, saya sarankan juga membeli sebenarnya karena ini ya area diskon. Bagi saya ini sebenarnya diskon. Jadi untuk para investor juga gitu ya, averaging down untuk bisa membeli lagi dengan cara mencicil. Kemudian nanti akan terjadi penurunan lagi dan Anda akan membeli lagi. Anda sudah menghemat dengan melalui pendaftaran akun Binance ini 20%. Nah, jadi cukup hemat menurut saya. Jika kalau Anda masuk uang 100 juta, Anda sudah bisa menghemat sekitar 1 juta atau beberapa juta begitu. Kalau Anda masuk uang miliar, ya mungkin Anda lebih menghemat lagi puluhan juta. Kalau mungkin untuk 100 ribu, ya Anda mungkin menghemat puluhan ribu begitu. Dan itu akan terjadi seumur hidup ya, selama Binance ini masih ada, ya itu akan menjadi keuntungan dan kehematan buat kita begitu. Ini hanyalah sekedar informasi saja ya, siapa tahu bagi Anda yang belum memiliki akun Binance, silahkan didaftar, ada link di deskripsi di bawah juga dan di komentar juga. Semoga ini bisa menjadi informasi buat Anda juga ya. Kalau di Binance ini memang sangat banyak fitur dan sangat kaya fitur gitu. Anda bisa staking, investasi, dan ya daripada deposito ya, Anda lebih baik di Binance begitu. Anda bisa melakukan cari uang begitu. Karena dia per hari menghasilkan bunganya ya, menghasilkan uang begitu. Jadi beranak pinak nih. Jadi anaknya bisa beranak lagi dan beranak lagi, begitulah terus menerus. Jadi kalau bayangkan kalau Anda punya kapitalisasi yang besar ya cukup menguntungkan sebenarnya. Jadi inilah yang bisa dibilang kuadran pertama gitu kalau menurut teori Kiyosaki ya. Kalau dia bilang investor adalah kuadran pertama dalam sebuah keuangan begitu. Itulah sekilas untuk akun Binance ya. Jika kalau Anda belum memiliki, menurut saya 20% ini cukup besar ya. Banyak mungkin beberapa orang mengatakan daftar akun Binance mungkin beberapa hanya 10% begitu. Tapi ini saya coba untuk 20% di-upgrade ya. Semoga ini dapat menjadi sebuah keuntungan buat Anda. Dan kita kembali lagi ke Bitcoin ya, bagaimana pengaruhnya lagi kepada altcoin begitu. Dan kita lihat juga ya, kondisi-kondisi seperti ini kita tidak perlu panik semuanya. Dan ini memang kondisi biasa begitu, karena ya seperti saya bilang, kalau kondisi-kondisi berada di area garis-garis resisten dan support begitu ya, memang akan terjadi sedikit pergolakan begitu, atau istilahnya volatile ya, paling sering kita dengar volatile yang sangat mengerikan begitu, yang membuat banyak orang juga tidak percaya pada kripto. Padahal ya memang kripto itu memang gayanya seperti itu. Memang super volatile-nya ada di sini, mengalahkan saham dan forex begitu. Jadi ya memang syaratnya Anda masuk ke Bitcoin ya beginilah dunianya. Jadi tidak perlu ya nyinyir gitu, lebih enak main saham gitu, lebih enak trading forex gitu. Sebenarnya semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi santai aja begitu kondisi seperti ini. Makanya saya sangat menarik kalau kondisi market lagi anjlok begini, saya sangat tergerak untuk hadir begitu, untuk membuat konten ini. Karena menurut saya ini adalah kesempatan besar ya buat kita semua, karena ini adalah diskon. Diskon ini tidak harus Anda harus all in begitu. Anda harus bisa juga 10% dari modal Anda begitu ya. Dengan uang kantong Anda sekarang umpamanya 100 juta,
ya Anda bisa masuk aja dulu 10 juta begitu dan tunggu besok lagi ya. Seperti biasa saya bilang ya, tunggu konfirmasi kedua untuk candlenya. Dan ini terjadi penurunan ini kan masih candle kedua ya udah ya. Dan kemungkinan memang terjadi penurunan nih sampai 630 mungkin mentoknya gitu. Dan akan terjadi pantulan lagi begitu dan kemudian terjadi sideway. Dan itu sangat mempengaruhi sama altcoin ya, dan kita sudah sama-sama tahu pastinya semua. Kalau Bitcoin goyang ya semua ikut goyang. Udah bergoyang TikTok semua nih jadinya. Nah, jadi di sini koin apa nih yang bisa kita beli Bang gitu ya? Diskonnya yang mana nih yang keren gitu? Ya semua diskon. AXS juga udah diskon tuh. Nih kalau kita lihat di bawah nih, mana nih AXS. Nih, dia udah diskon 18% tuh hari ini aja. Dalam satu minggu 9%. Jadi total dia diskon itu adalah 20%. 9% ditambah 18%. Nah, itu merupakan sebuah kesempatan juga. Memang aksi ini ya cukup tren ya, tapi sekarang diskon. Anda lihat sendiri begitu. Nah, untuk diskon-diskon yang lain begitu, bagaimana NFT Bang? Sekarang juga saya lihat diskon sudah gila juga nih NFT. Nah, biasanya kan kalau yang lain diskon, NFT nggak diskon nih. Ini udah diskon begitu. Nah, Theta seingat saya dulu di harga 80.000 saya beli ya. Kemudian sekarang sudah mendekati di harga segitu lagi begitu. Nah, menurut saya sih mungkin Anda boleh juga masuk sekarang untuk investasi ya. Anda bisa masuk juga sekarang. Walau terjadi kemungkinan penurunan akan sampai ke 80.000 juga, ya Anda masuk lagi aja. Begitu aja prinsipnya untuk sistem investor averaging down ya. Nah, untuk trading future ini nih yang berat nih. Bagaimana Bang? Kalau ini memang berat nih, saya akui kalau trading future. Nah, kalau trading future Anda harus mempelajari bagaimana area resisten, di mana support, di mana S1, S2 dan R1, R2 bagaimana begitu ya. Nah, kondisi ini sekarang kan masih berada di posisi tengah nih untuk golden buy. Tapi yang saya bilang tadi paling mentok adalah 630 juta. Kalaupun Anda mau masuk begitu ya, Anda masuk di area 630, paling maksimal di 640 juta. Nah, ini kembali lagi ya, not financial advisor, dan ini kembali kepada Anda. Ini sebagai pandangan saya aja dan dari pengalaman saya aja. Karena kalau untuk trading ini memang agak gampang-gampang sulit nih. Dia ini harus melakukan technical analysis yang sangat mendalam begitu. Nah, kalau saya bilang tadi ya seperti itu, resisten terkuat untuk saat ini adalah 630 juta. Dan nanti akan terjadi resisten terbaru lagi, yaitu berada di 680 juta atau di 670 juta. Nah, di situ Anda jangan sampai buy lagi, nanti akan anjlok lagi. Nah, kurang lebih seperti itulah psikologinya ya. Jadi kalau kita lihat kembali ya kepada berita-berita seperti ini ya, Nayib Bukele gitu ya. Sebenarnya berita-berita ini ya memang sudah seharusnya aja begitu, sudah seharusnya ada. Memang beberapa negara juga akan mengadopsi Bitcoin. Yang saya tahu Paraguay, Chili juga akan berlanjut begitu ya, khususnya Amerika Latin. Nggak tahu kenapa, mungkin mereka adalah negara berkembang yang terlalu bergantung kepada dolar begitu. Mungkin mereka ingin merdeka juga ya dari jajahan dolar ataupun mata uang fiat. Karena mereka tidak punya mata uang fiat yang bisa bilang berdaulat begitu. Walaupun mereka punya mata uang gitu ya, tapi tidak berdaulat karena selalu dikuasain oleh dolar. Ya sama sebenarnya seperti negara kita juga begitu. Kenapa sih negara kita ini kaya kok nggak maju-maju ya? Memang mata uang kita tidak berdaulat, intinya begitu saja. Dan Anda tahu ya mungkin rahasia dunia kalau Bank Indonesia juga bukan milik kita sepenuhnya gitu. Bisa dibilang juga milik apa ya, bisa saya bilang Anda boleh cari tahu lah kalau soal itu di luar konteks masalahnya. Nah, untuk hal-hal seperti ini ya, jadi Bitcoin memang sebuah ancaman bagi mata uang fiat begitu, karena ya mempengaruhi juga tapering. Kenapa tapering begitu berpengaruh juga ya? Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya kepada kripto, tapi newsnya, faktnya ini yang berpengaruh ya. Karena tapering itu apa sih gitu? Tapering itu kan hanyalah sebuah pengurangan pergerakan untuk pembelian aset obligasi gitu atau surat utang juga gitu. Jadi si negara Amerika Serikat untuk lagi mengubah kebijakan gitu ya. Kalau dia ingin mengurangi pembelian aset gitu, mungkin mereka takut akan suku bunga yang akan naik tiba-tiba, yang akan terjadi apa ya, deposito itu jadi naik harganya begitu. Sekarang kan kita lihat kalau dari
Kalau dilihat dari persamaan deposito ya, deposito kan sekarang lagi anjlok sekali ini persennya, persentase bunganya untuk suku bunganya begitu. Nah itu yang mereka takutin, pada saat nanti mereka beli surat utang akan terjadi kenaikan bunga begitu. Jadi mereka makin gede ngebayar bunganya gitu aja sih. Itu aja prinsipnya sebenarnya tapering ini gitu. Dan apakah berpengaruh kepada negara kita? Ya tentu saja negara-negara yang mengadopsi dolar juga ya akan sangat berpengaruh. Dan Bitcoin ini kenapa bisa turun? Ada pengaruh tapering. Ini hanyalah fact saja. Ini sudah mulai terjadi penurunan nih Bitcoin. Nah sekarang sudah 660. Jadi kemungkinan memang seperti saya bilang tadi 630 ya, kita kembali lagi ke konteks ini. Bahwa bagaimana nih kondisi-kondisi altcoin. Ya saran saya seperti yang tadi, Anda serok aja semuanya, mana yang Anda suka, Anda beli aja semuanya. Dengan catatan averaging down ataupun cicil bertahap begitu ya. Jangan langsung all in, langsung Anda buang 100 juta, kalau kantong Anda hanya ada 100 juta, itu namanya bunuh diri juga. Nah, kembali lagi kepada trader future, ya pikirkan terus stop loss. Itu sangat wajib kalau di future. Ini saya pengalaman di forex nih. Saya pernah margin call gara-gara tidak memakai stop loss karena merasa rugi gitu ya. Memang rugi kalau pakai stop loss dari segi hitungan ya. Tapi sangat untung untuk keselamatan Anda begitu. Ibaratnya stop loss itu sama dengan asuransi gitu dalam trading. Jadi ya apa salahnya begitu? Apa salahnya? Dan itu sangat wajib menurut saya. Jadi sebelum Anda kena liquid ataupun margin call ya silakan pakai stop loss, wajib untuk trading future ya. Leverage maksud saya. Tapi ini bagi penonton yang investor, santai aja, kita tidak usah berpikir tentang stop loss apa segala macam. Kalau investor lebih ke arah averaging down, dia beli lagi karena dia lebih ke jangka panjang gitu. Jadi tidak perlu memikirkan lo juga cut loss gitu, nggak perlu. Nah, jadi yang membuat pergerakan ini hancur-hancur ini semua ini sebenarnya trading future nih ataupun trading spot. Yang bikin anjlok ngedam gini yang ikutan cut loss itu mereka. Dan mereka itu bukan panik sebenarnya, mereka hanya ingin menyelamatkan diri begitu. Ini kenapa bisa seperti ini ya karena stop loss itu juga. Jadi tidak masalah. Jadi sebenarnya saling simbiosis mutualis juga ya. Trader membantu investor untuk nge-averaging down. Kemudian investor membeli bawah lagi dan terjadi kenaikan, si trader future juga untung begitu. Jadi simbiosis mutualis dan di tengah-tengahnya ada big boy begitu. Nah, itulah sekilas untuk informasi hari ini ya. Dan saya ucapkan maaf sekali ya kalau selama ini saya agak jarang membuat konten begitu karena saya juga memiliki beberapa pekerjaan lain dan beberapa bisnis juga dan sangat berpengaruh dengan PPKM. Sampai kapan ya PPKM ini selesai ya? Saya juga agak pusing nih dengan bisnis-bisnis saya, agak rontok nih lama-lama nih. Untung aja nih ada kripto, ada saham begitu ya, jadi agak selamat nih keuangan saya. Aduh, bagi orang-orang pemerintah yang mungkin ada yang menonton, tolonglah PPKM sudahin aja lah begitu. Biarkanlah hukum alam yang bekerja begitu. Ya, semoga ini nggak kena blokir nih YouTube saya. Biarkan aja lah struggle of the fittest saja yang berlaku di dunia ini begitu untuk masalah COVID. Karena kita bilang pakai masker apa segala macam juga tetap nggak dipatuhin, mau gimana lagi? Ada yang rajin pakai masker juga tetap lewat nyawanya begitu. Jadi ya sudah, kayaknya harus kembali ke struggle of the fittest saja udah. Hukum alam aja yang bekerja gitu. Nah inilah di akhir cerita ya, semoga ini dapat dimaklumin dan dapat dimanfaatkan juga untuk informasi yang barusan saya berikan. Semoga ini dapat menjadi kesempatan untuk mengambil keuntungan buat Anda dan jangan lupa like, share, dan komen ya untuk mendapatkan informasi dan sharing-sharing dari keluarga dan teman-teman terbaik Anda. Di akhir kata saya ucapkan salam diskon nih semuanya.